Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bidan Febrinoka, owner sekolah emak dan biasa dipanggil Mama Nande. Kali ini Mama Nande ditemani sama klien kita namanya Ibu Yeni yang sekarang juga sedang hamil. Ibu Yeni hamil berapa bulan? Hamil 38 minggu ya. Nah, sesuai dengan latihan kita hari ini juga banyak pertanyaan ya. Kalau mama-mama di luar sana nanya, Mak Nande itu kenapa ya kepala bayiku itu belum masuk ke panggul ya. Nah, kalau memang mau lahiran normal ya pasti syarat yang utama adalah kepala bayinya harus sudah ada di depan panggul atau masuk ke dalam panggul. Itu untuk anak pertama ya. Nah, sekarang coba Mama kasih ilustrasi dulu bahwasannya ini posisi kepala bayi ini di bawah nih. Oke, dibenerin dulu ya. Nah, ini di kepalanya di bawah nih. Nah, ini kalau masih di atas ini berarti dia belum masuk panggul ya. Tetapi kita upayakan dengan latihan ini kepala bayi akan masuk paling tidak sedikit. Nah ya, sedikit supaya apa? Supaya kepala bayi munci dan ini bayi udah nggak bisa muter lagi. Nah, tujuannya itu. Nah, jadi hari ini Mama Nande mau kasih tips, ada 6 gerakan yang kamu bisa praktekin di rumah ya, pada saat pagi boleh, sore juga boleh, dan kamu bisa latih gimana caranya kepala bayi supaya cepat masuk ke panggul ya. Nah, kali ini Mama Nandi akan lakukan gerakannya bareng Ibu Yeni ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kamu semua. Sekarang Mama Nande akan kasih tips gerakan pertama, yaitu gerakan Sukhasana atau gerakan duduk yang gampang, boleh dicontohin, atau easy pose bahasa Inggrisnya ya. Oke, nah pada saat kita duduk ya, ini posisi tulang belakangnya tegak. Oke, bahunya diputar keluar dan bahunya rileks, nggak usah kaku, jangan jadi tegang gitu. Rileks, dan leher juga rileks ya. Tangan ini boleh kita letakkan di sini, terserah aja. Boleh diletakkan di sini supaya tahu perutnya itu kembang kempisnya, atau boleh diletakin di sini. Satu tangan di dada. Oke, kita boleh lakukan. Kemudian ini kakinya juga rileks ya. Ini penting supaya apa? Untuk melatih tulang belakang. Tulang belakang itu jadi kokoh ya. Kemudian membuka pelvic ya, atau panggul, dan baik sekali untuk melatih pernapasan. Nah, kita lakukan gerakan ini sambil kita coba untuk lakukan pernapasan panjang dan dalam ya. Nah, ini satu tipsnya juga supaya buat tulang ekor kita ini dia kayak duduk gitu ya, bisa dipakai ini namanya balok. Boleh kita bawahnya sedikit. Oke, nah diletakkan di tulang duduknya, tulang duduk ya. Oke, nah lebih nyaman yang mana tadi Bu Yeni? Lebih nyaman pakai balok ya. Nah, jadi kamu juga bisa nanti pakai balok, atau kalau nggak ada balok mah gimana? Boleh tumpukan buku juga boleh ya, yang ada di rumah. Jangan gara-gara itu kita jadi banyak pengeluaran ya. Oke, nah saya contohkan juga pakai balok, dan perhatikan ini bagian tulang belakangnya ini, vertebranya ini harus tegak ya. Buka dada, open chest, pandangan boleh ke depan, dan kita lakukan sesi pernapasan dulu. Nah, teknik pernapasan yang bisa dilakukan di rumah, dan ini wajib dilakukan. Jangan ujuk-ujuk langsung melakukan gerakan ya.
kita harus lakukan juga pernapasan di awal sebelum melakukan latihan. Nah, tekniknya boleh tangannya satu diletakkan di sini, satu diletakkan di sini, oke. Kemudian kita tarik nafas dari hidung, masukin ke dalam perut, jadi perutnya itu mengembang. Jadi kalau yang sudah hamil makin kembang ya. Dan buang nafas pelan-pelan, perutnya ini dikempiskan. Ingat ya, tarik nafas panjang, buang nafas, perutnya dikempiskan. Nah, gerakan yang salah, kalau kita tarik nafas, dadanya dinaikin, buang nafas. Nah, itu belum benar ya. Jadi yang benar tadi tarik nafas, ambil udara yang banyak, masukkan, penuhkan di perut ini dengan udara sampai ke dada bagian atas. Berbuang perlahan-lahan sampai perut Anda benar-benar mengempis di sini. Oke. Nah, sekarang kita lakukan 2 kali pernapasan saja untuk nyontohin ya ke kamu. Nanti Mak ini yang praktekin. Yuk, kita mulai. Inhale, tarik nafas. Lebih oke kalau matanya ditutup aja. Oke. Exhale, buang nafas. Perlahan-lahan fokus pada pernapasan Anda. Kembali tarik nafas panjang dan buang nafas yang panjang. Oke, nah tadi udah dicontohin. Nah, sesi pernapasan ini kamu bisa lakukan di rumah paling tidak sekitar 10 kali ya. Jadi kalau bangun tidur jangan cepat-cepat langsung bangkit, tapi pada saat pelan-pelan bangkit kemudian bisa melakukan ini. Atau kalau misalnya yang muslim ya, pagi-pagi setelah sholat subuh lakukan sesi pernapasan ini 10 kali. Jadi lebih bagus tarik nafasnya itu paling tidak kamu hitung 5 hitungan, baru buang nafasnya, itu hitungan nafasnya itu lebih lama. Jadi tarik nafas 5 hitungan, buang nafas 7 hitungan. Jadi makin lama kita membuang nafas, artinya kekuatan nafas kita itu semakin bagus. Dan nafas adalah kunci yang paling berperan nanti untuk kamu melewati proses persalinan yang aman dan nyaman. Itu gerakan yang pertama ya. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan kedua ya. Gerakan kedua adalah gerakan pose anak-anak atau istilahnya child pose, atau istilah yoga-yoganya itu namanya balasana ya. Jadi balasana ini penting sekali untuk meregangkan, ini manfaatnya untuk meregangkan paha bagian dalam dan meregangkan ini. Yang paling nyeri biasanya kalau posisi kepala udah ada di bawah ya, ini bagian sakrum. Nih bagian sakrum ini, bagian bokong belakang ini biasanya suka nyeri ya, suka sakit. Nih Mak ini ngerasain sakit nggak? Sudah sering sakit. Sudah sering sakit ya. Itu kenapa? Karena tulang, ini kepala bayi kan ada di bawah nih ya, kepala bayi di bawah nih, terus tulang bagian belakang ini akan mengenai atau berbenturan dengan tulang sakrumnya ini. Akhirnya apa yang terjadi kalau tulang ketemu tulang, pasti rasanya nyerinya luar biasa ya. Jadi gerakan ini penting untuk meredakan nyeri bagian area sakrum, terus membuat paha dalam ini akan lentur ya, kebuka, dan membuat bagian perut itu jadi lebih nyaman ya, lebih rileks ya. Dan ini pose yang paling disukai oleh mak-mak hamil ya dalam pose yoga, namanya child pose. Nah, sekarang kita posisi table pose dulu. Oke. Nah, kemudian pahanya dilebarkan kemarin. Paha dilebarkan, satukan jempol belakang.
Oke, ya. Kemudian pelan-pelan letakkan siku. Oke. Dan kemudian panjangkan tangan ke depan. Jatuhkan dada ke bawah. Ya. Dan kalau yang masih bisa, bokongnya bawa ke bawah. Bokongnya bawa ke bawah. Oke. Ini posisi yang sangat nyaman. Ini nyaman banget untuk punggung. Turunin ke bawah dikit. Oke, turunin ke bawah. Yes. Nah, ini bagian ini ketarik nih pastinya ya. Dan bagian sakrum ini jadi lebih enak. Nah, paling enak kalau ada yang mijet. Nah, jadi bagusnya ini suami juga ikut serta. Nah, ini lakukan sebanyak paling tidak 5 siklus nafas. Artinya 5 siklus nafas. Kita tarik nafas yang panjang, buang nafas. Tarik nafas panjang, buang nafas. Lakukan 5 siklus nafas. Ya, ini pose yang enak banget dan bisa membantu kepala bayi untuk turun ke panggul. Oke, Ibu Yeni udah, kita lanjutin ke pose berikutnya. Sekarang kita masuk ke gerakan ketiga ya. Jadi gerakan ketiga ini adalah gerakan kupu-kupu atau bahasa Inggrisnya butterfly ya. Nah, ini sangat efektif untuk membuat kepala bayi nih, yang tadinya masih di atas ya, dengan pose ini akhirnya kepala bagian panggul itu benar-benar kebuka gitu. Jadi kepala benar-benar bisa langsung masuk ke dalam kalau dilatih ya. Kalau angan-angan aja, cita-cita aja ya sulit lah ya. Nah, caranya begini. Ini tadi kita mulai dari easy pose. Sekarang kita tempelin, Mak Yen. Nah, tempelin telapak kaki. Oke, kita tempelin. Boleh kita pegang. Dan punggungnya harus tegak. Jadi nggak boleh begini. Nah, bagian begini ini paling nggak boleh. Kenapa? Karena kita akan menjepit rahim kita itu jadi pendek. Sementara si bayi ini kan ada di dalam ya. Jadi dia juga akan makin kejepit ya. Jadi kita pegang. Nah, punggungnya ditegakkan. Nggak perlu harus begini ya. Agak berjarak juga bisa. Nah, ini boleh kita lakukan. Caranya yang pertama, kita tarik nafas, buang nafas, baru tarik nih. Oke. Sambil buang nafas ya. Nah, kemudian tarik nafas lagi, dikendurkan, buang nafas, tarik. Nah, ini yang sakit yang mana nih, Main? Selangkangan kan? Karena apa? Karena kalau mau melahirkan normal, kita nggak akan mungkin, ini nggak akan mungkin nggak kebuka ya. Secara kalau mau melahirkan normal, bener-bener bagian selangkangan ini kita buka lebar-lebar. Nah, kita juga bisa variasikan ya gerakan ini dengan gerakan muter ya. Boleh letakkan 30 derajat, punggungnya baru muter perlahan-lahan. Oke, gerakannya muter. Dan ini ibaratnya ya, ibarat kalau misalnya kalau kita misalnya kayak nyaring-nyaring apa gitu ya, sesuatu yang kita puter akhirnya kepalanya ngempluk tuh masuk ke dalam. Ini posenya juga begini. Yang tadinya dia begini, nah, sesuai putarannya lama-lama dia akan masuk ke dalam. Dan jangan lupa balikin lagi gitu. Jadi tidak hanya satu arah, tetapi ke arah berikutnya. Nah, ini boleh kita lakukan. Nah, kita lanjut ya di pose berikutnya. Nah, sekarang gerakan yang keempat itu adalah Upapista Konasana. Nah, kita menghadap ke arah depan nih, Mak Yen. Oke, bisa lihat saya di kaca ntar ya. Oke, nah
Sekarang buka kakinya dua-dua. Oh, mana? Ya, buka kakinya dua-dua. Nah, ini gerakan ini fungsinya ya untuk benar-benar membuka area selangkangan ya. Ini kerasa sakit nggak? Sakit, biasanya sakit tuh di paha bagian dalam ya. Di paha bagian dalam kayaknya ketarik. Terus kakinya jangan jatuh, kakinya aktif ya, kakinya aktif. Dan boleh pakai ini, nah, boleh diambil ya. Nah, ini bisa kita letakkan di depan. Oke, kita mulai tarik nafas, buang nafas, bawa badan sedikit ke depan dan tidak membungkuk. Tulang belakangnya tetap harus lurus ya, jadi semampunya. Boleh begini, boleh dijatuhkan begini, up to you ya. Nah, semampunya. Jadi ini benar-benar fungsinya bermanfaat banget untuk membuka area selangkangan ya, terus membuat rileks paha bagian dalam dan membuat kepala bayi itu jadi turun ke panggul ya. Ini boleh dilakukan sebanyak 3 sampai 5 siklus nafas. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke gerakan ke-5 ya. Boleh kita menghadap lagi. Ini menghadap lagi. Nah, ini dia. Oke. Nah, sekarang gerakan ke-5 ini banyak banget nih, udah pada tahu sih sebenarnya ya. Gerakan jongkok ya, atau gerakan squat, atau yang easy, yang gampang itu gerakan malasana ya. Jadi gerakannya boleh kita ke posisi jongkok. Nah, gini. Saya bantu, nanti kalau yang nggak sanggup dia jongkok, dia bisa duduk di yoga block. Nah, ini jadinya kebuka ya. Yang sering saya perhatikan di kelas yoga, ini ibunya jadi gini nih. Ini nggak bisa ya, dia harus kebuka nih. Kemudian boleh letakin tangan di sini. Oke. Nah, ini bagus banget. Nih yang kerasa ini apa rasanya, Maen? Kayak ada dorongan. Kayak ada dorongan ya, dan bagian selangkangan ini kayak ketarik ya. Jadi kayak ligamennya itu ketarik, kemudian bagian belakang ini ya, ini juga rasanya ngeregang ya. Ini posisinya bagus banget untuk buat bagian pelvic kita ini, atau pelvic floor terutama dasar panggul, jadi lebih lentur dan bisa banget buat kepala bayi turun. Nah, buat kamu yang aduh kayaknya kalau jongkok ini, apalagi di trimester ketiga ya, capek gitu ya, bisa pakai yoga block yang diletakin di sini. Nah, lebih enak ya. Nah, jadi kalau udah masuk ke usia kehamilan lebih dari 34 minggu, ini gerakan ini lebih diperbanyak lagi ya, gerakan malasana namanya. Oke. Nah, sekarang tips gerakan yang ke-6 namanya adalah crescent lunge atau Anjaneyasana. Ini bisa kamu lakukan di rumah dan ini manfaatnya banyak banget ya. Manfaatnya untuk meregangkan di bagian paha juga. Jadi paha kita itu jadi lebih kuat, lebih aktif ya. Dan juga buat bagian area perut ini jadi lebih kebuka ya, sehingga kepala bayi turun ke panggul ya. Nah, caranya boleh kita ke posisi meja. Oke. Nah, sekarang bawa kaki sebelah kanan dulu ya ke sebelah tangan kanan. Oke, bisa. Nah, baru angkat tangan ke atas. Nah, oke. Jadi ininya kuat dan tulang belakang ini juga harus lurus. Nah, oke. Atau kita tekuk ke depan sedikit. Nah, ini akhirnya bagian ini juga jadi lebih kuat ya, lebih lentur dia. Oke. Baru turun lagi tangannya ke bawah.
bawah, kaki ke belakang. Nah, sekarang gantian kaki sebelah kiri, bawah di sebelah. Oke, kalau nggak bisa, boleh diangkat aja, jangan memaksa. Nah, kemudian angkat tangan ke atas. Ingat, bagian ini harus 90 derajat. Jadi nggak boleh begini ya. Ini nanti bisa jatuh. Atau barangkali gini. Oh, terlalu jauh dia jangkauan. Jadi 90 derajat, tarik nafas, buang nafas, boleh ditekuk. Oke, kembali. Tarik nafas, buang nafas. Tekan kaki. Oke, kembali kita posisi duduk. Nah, jadi gerakan Anjaneyasana ini bisa dilakukan sekitar 3-5 kali siklus gerakan ya. Oke, gimana perasaannya main nih? Ini baru nyontohin gerakan tapi kok kayaknya udah ngos-ngosan ya, udah capek banget ya. Dan itu dulu tipsnya ya, karena Mama Nandi akan banyak sekali share tips untuk kamu semua yang mau lahiran normal, mau lahiran ada iklan, mau lahiran nyaman, mau lahiran lancar ya, harus latihan di rumah ya, harus latihan. Oke, thank you. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.